Oke, teman-teman, kita lanjutkan masih membahas tentang file migration untuk tabel yang terakhir, yaitu tabel response, di mana dua video sebelumnya kita sudah membuat file untuk users dan table complaint, gitu ya. Mari kita langsung aja, teman-teman langsung menuju ke projectnya masing-masing ya. Yang ini kita sudah buat di video sebelumnya. Oke, langsung buka terminalnya masing-masing. Saya mau clear dulu di sini ya. Eh, Oke, clear. Untuk tabel ini apa sih kebutuhannya? Yang ini. Response itu ada ID, ada complaint, user ID, message, created at, dan updated at. Oke. Karena di tabel respon ada dua tabel yang berrelasi ya, yaitu dari tabel user dan complaints. Berbeda kan ya? Oke, langsung aja kita buat perintahnya php spark make migration. Apa ini? Nah, kita ikuti dengan nama tabel kita. Nama filenya apa? Response table gitu aja lah ya. Response table gitu. Enter. Oke, berhasil kita dibuatkan di database migration response table. Tutup, dan ini saya juga tutup. Oke, seperti biasa kita langsung tuliskan di sini. Oke, mulai dari method up. Di sini kita tuliskan this for apa nih, add field seperti biasa ya. Add field, kemudian sorry, bukan ini tapi dalam array. Field pertama tentu ada ID sebagai kandidat primary key. ID apa sih atributnya? Seperti biasa di ID ada tipe data. Tipe datanya apa? Ini nanti akan menjadi integer tipe datanya ya. Oke, panjangnya berapa sih? Panjang datanya constraint-nya berapa sih? Ini 11 juga ya. 11, kemudian unsigned. Nah, ini kemarin ada yang tanya, apa sih fungsinya Pak gitu ya. Nah, ini fungsinya teman-teman supaya nanti nilai yang diterima di kolom atau field ini tuh tidak boleh negatif gitu ya. Artinya mulai dari 0 dan seterusnya tergantung dari berapa sih panjang karakter yang diterima oleh field ini. Itu ya. Nah, ini kalau kita true berarti kita mengizinkan dia itu tidak boleh minus nilainya. Paling rendah itu nilai 0 gitu ya. Oke, true. Nah, selesai, kita akan juga jadikan dia sebagai auto increment. Auto incrementnya juga true. Selesai. Next, tabel field berikutnya. Sorry, saya intip lagi. Ada complaint ID, user ID. Oke. Berikutnya ada complaint ID. Nah, ini complaint ID apa saja sih kebutuhannya? Nah, kita kopas saja sebenarnya. Kopas saja dari sini, enter ke sini, perhatikan ya, integer constraint-nya 11. Ini juga sama, tidak boleh negatif nilainya ya, dan ini wajib diisi, nolnya false. Oke, next, apalagi sama. Nah, kita kopas saja blok complaint ID, lalu shift alt panah bawah, karena kita akan membuat satu buah field kunci origin key lagi, yaitu user ID. Oke, selesai, gampang ya. Kemudian lanjut, berikutnya apa nih? Berikutnya adalah sebentar, message dan created at. Nah, message ini tempat apa nih, respon yang dituliskan oleh si petugas atau adminnya gitu kan. Message-nya sama, atributnya tipe message-nya nanti apa ya, bagusnya teks saja lah ya. Teks, kemudian setelah teks dia nolnya. Gimana ini? Yang ini tadi gimana? Teks boleh diisi atau tidak ya? Harus dong, harus diisi. Nolnya false, teman-teman. Next, ada kolom berikutnya, yaitunya waktu ya. Lihat kapan sih ini dibalas ya? Kapan sih ini direspon gitu ya? Ini direspon
eh, pada saat waktunya akan dicatat di sini nanti ya. Makanya kita buat tipenya adalah date time, dan ini kita buat boleh kok kosong, true. Sip, lanjut. Ini kita kopas lagi. Kolom terakhir adalah updated at that time, true, benar. Selesai. Mari kita tambahkan beberapa kunci utama di sini. Tadi kita punya kandidat di atas adalah ID ya, this forge, kemudian add key ID, jangan lupa true. Oke, lanjut lagi. Kita akan membuat foreign key-nya. Ada dua ya teman-teman ya, ada dua foreign. Oke, foreign key apa sih? Foreign key-nya satu, tadi sumbernya dari mana? Dari tabel komplain dan user ya. Oke, sip. Dari tabel komplain ini force, jangan lupa kita tuliskan di sini add foreign key. Apa sih isinya? Pertama, komplain ID. Nah, ini dari mana? Ini mengacu ke sini tadi, teman-teman. Nah, ini ya. Komplain ID itu nanti datangnya dari tabel complaints. Kemudian dari tabel complaints, terus apa lagi? Kalau kita cek di sini tadi di user ya, user complaints. Oh ya, kemudian dari acuannya apa? Acuan maksudnya primary key dari complaints itu apa? Yaitunya ID. Kemudian metodenya cascading, apa pada saat diubah dan dihapus itu seperti apa? Apakah boleh dihapus atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita mengizinkan keduanya boleh. Kita buatkan di sini adalah cascade dan juga berikutnya cascade juga. Oke, selesai. Kita gandakan ini teman-teman. Tetap ini bukan komplain ID tetapi apa? Tetapi dari user ID. Ini dari tabel users ID cascade sama. Terakhir kita buat tabel this create table gitu ya. Sorry, lupa, bukan ini, lupa force-nya lupa ya. Nah, force create table-nya apa? Yaitunya tabel response, pakai S ya. Dan jangan lupa ini kita tambah parameter true. Sip, lanjut terakhir. Nah, biar cepat gini aja teman-teman. Nah, ini di copy drop table ya, lalu kita ubah menjadi drop table seperti ini ya. Oke, selesai. Mari kita coba jalankan ya, mudah-mudahan berhasil. Sorry, saya clear dulu di sini, kemudian kita jalankan PHP Spark migrate, enter, hasil ya. Oke, dan kalau kita cek gitu ya di database-nya apakah benar sudah masuk, reload di sini ya, reload ternyata sudah benar. Nah, posisi saya sedang di designer ya. Kita lihat di sini user sudah terhubung ke complaints dan di respon sudah terhubung dari tabel komplain dan user juga. Kalau kita cek di sini benar ya. Dan di file migration-nya juga ada tiga baris migration di sini. Dan apalagi komplain sudah dibuat tadi ya. Dan ini yang terakhir kita buat, yaitunya response. Begini. Oke, selesai teman-teman untuk tabel rancangan database kita ya.
dan kita spill lagi yang tadi kita tuliskan ini ya, add field, complaint, user ID, message, created add, dan updated add. Tambahkan kunci utama di sini sebagai primary key, kunci tamu dari tabel komplain, kunci tamu dari user ID, dan baru deh dibuat tabelnya begitu. Dan jangan lupa dihapus ketika kita ingin rollback ataupun untuk melihat melakukan rollback ataupun melakukan refresh. Begitu teman-teman, selesai, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke, kita ketemu di video berikutnya untuk membuat form register. Download file, download template ya, yang keempat itu, download template. Oke.